Puluhan warga Dukuh Dayu, Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucak Wangi menyerbu galian tambang di lahan pertanian Desa Soko Puluhan. PT KAI Daup 4 Semarang melakukan sosialisasi keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang di Kota Semarang. Estafet Tunas Kelapa resmi diberangkatkan pagi tadi pukul 8 dari alun-alun Kota Rembang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, puluhan warga Dukuh Dayu, Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucak Wangi menyerbu galian tambang di lahan pertanian Desa Soko Puluhan. Aksi ini lantaran polusi udara yang mengganggu aktivitas masyarakat Dukuh Dayu yang letaknya berdekatan dengan tanah galian. Inilah aksi puluhan warga Dukuh Dayu, Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucak Wangi yang menggeruduk lokasi galian di lahan pertanian Desa Soko Puluhan. Para warga menuntut adanya pemberhentian aktivitas tambang lantaran debu berterbangan yang menyerang hingga rumah warga sehingga polusi udara tak terhindarkan. Rumah warga yang berlokasi dekat dengan area tambang ini pun terdapat bercak pasir yang merupakan imbas dari aktivitas tambang. Warga juga mengeluhkan batuk-batuk serta ditemui anak yang telinganya tersumbat debu. Tak hanya itu, aktivitas tambang pun dimulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, bahkan pernah hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Para warga pun telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali, namun belum ada tindak lanjut. Sekretaris RW Muhammad Suheli menuturkan tuntutan warga yakni berupa pemberhentian aktivitas tambang. Sementara untuk aktivitas lahan pertanian yang perlu diratakan masih diberi toleransi. Namun dengan konsekuensi pengguyuran air supaya meminimalisir debu yang berterbangan. Pihaknya bersama warga pun memberi tenggat waktu 5 hari dan mulai besok akan diselesaikan pemerataan tanah. Dan barulah setelah itu diminta hengkang dari lokasi. Anak-anak mengalami gangguan batuk-batuk yang pertama itu. Yang kedua itu kemarin yang terakhir itu anak cewek itu mengalami gangguan pendengaran. Ternyata setelah diperiksa di rumah sakit itu ada debu yang menggumpal, ngumpul semacam itu, Mas. Nah, kami keluh kesah semacam itu, kami mewakili Karang Taruna itu ya tidak bisa tinggal diam, akan tapi ya memang langkah-langkah yang kami tempuh ya mediasi yang pertama. Tapi mediasi kita nggak dihiraukan, nggak digubris, ya mau tidak mau kami bareng-bareng sama warga sama emak-emak datang ke lokasi. Sementara itu, pemilik pekerjaan Sunar menuturkan pihaknya turut berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibangun untuk menuntaskan pemerataan lahan dalam jangka waktu 5 hari dan melakukan penyiraman air sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari. Kita diberi waktu 5 hari untuk menyelesaikan lahan yang belum rampung. Kalau itu ditinggal kan kasihan petaninya juga. Jadi untuk lahan pertanian nanti kalau ditinggal kan gunung-gunung, Mas. Jadi kesepakatan seperti itu. Terus untuk menghindari debu, besok kita lakukan pekerjaan 5 hari itu, kita langsung standby-kan air. Jadi kita kerja supaya udara debunya tidak kemana-mana, kita udah persiapkan airnya. Jadi komitmen dengan perjanjian yang tadi kita. Pihaknya menambahkan untuk aktivitas galian lahan pertanian ini nantinya juga akan sesuai dengan kesepakatan yakni pada pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang menjadikan Dukuh Dayu, Desa Tanjung Sekar kesulitan air. Memiliki embung yang disinyalir dapat membantu pasokan air, nyatanya tak bisa dikonsumsi. Inilah bak penampungan air di Dukuh Dayu, Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucak Wangi, Pati. Warga desa sudah sekitar 2 bulanan lamanya mengalami kesulitan air bersih lantaran kemarau berkepanjangan.
Di Desa Tanjung Sekar sendiri terdapat 4 dukuh yang mengalami kekeringan, di antaranya Dukuh Pengilon, Sekardangan, Dayu, dan Ngobongan. Sudah ada 5 titik penampungan air bersih terutama di Dukuh Dayu yang bisa digunakan untuk 180 kartu keluarga guna kebutuhan konsumsi. Meski demikian, jikalau pagi penampungan ini disuplai air, sore harinya telah habis dibagikan kepada warga. Sementara itu, Zainul Arifin selaku Karang Taruna menuturkan, dengan adanya embung ini dirasa cukup membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan air. Kendati demikian, air embung tidak dapat dikonsumsi. Masyarakat pun mengandalkan minum dan memasak menggunakan air kemasan. Sebenarnya sih udah lama juga ya, alhamdulillah cukup membantu sebenarnya. Cuman kalau kemaraunya terlalu panjang tetap tidak mencukupi. Soalnya kalau kemarau keadaan airnya tidak bisa buat konsumsi itu tadi. Karena keruh atau apa? Ya agak keruh sih. Sementara itu, Zainuri salah satu warga Dukuh Dayu menuturkan, air di sumur kini terasa sedikit asin. Meski terdapat embung, namun air di embung tidak dapat dikonsumsi. Sementara bantuan baru datang dari BPBD dan swasta. Untuk yang sebelah barat itu ada air embung yang sekarang sudah minim juga. Kalau sudah itu sudah habis malah nggak ada pertolongan kalau nggak dari sumbangan. Selama ini airnya nggak begitu jernih, cuman memangnya nggak ada yang dipilih. Itu aja sudah minim sekarang. Pihaknya berharap ke depan akan datang kembali bantuan pasokan air bersih ke desa mereka, terutama air yang layak konsumsi. Meski demikian, pemerintah pada 2020 sebelumnya melakukan pengeboran pada 5 titik, namun pengeboran tersebut tidak berhasil dan hingga kini tak mengeluarkan air. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warna. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Camat Dukuh Seti Agus Sunarko mengajak semua pihak untuk sengkuyung ngopeni korban kebakaran di Desa Dumpil, Kecamatan Dukuh Seti yang terjadi pada Sabtu 18 Agustus kemarin. Hal itu diungkapkan Camat Aksun saat mengunjungi langsung korban kebakaran Suryadi warga RT 1 RW 1 Desa Dumpil pada hari ini 21 Agustus. Camat Dukuh Seti Agus Sunarko mengajak semua pihak untuk sengkuyung ngopeni korban kebakaran yang berada di Desa Dumpil, Kecamatan Dukuh Seti. Aksun mengatakan bahwa pokok permasalahan yang harus segera ditangani dalam membantu korban adalah bagaimana kebutuhan tempat tinggal untuk korban kebakaran segera terpenuhi. Pihaknya juga mengapresiasi bantuan dari pihak Dinsos P3AKB melalui Tagana dan TKSK yang telah menyalurkan bantuan berupa kasur, alat masak, pakaian, dan makanan siap saji. Tak hanya itu, Aksun juga berterima kasih khususnya juga kepada pemerintah Desa Dumpil atas upaya tempat tinggal sementara yang bisa digunakan korban kebakaran sebelum nanti dibangun kembali rumah untuk Suryadi dan istri. Sementara itu, untuk bantuan lain berupa uang tunai dan sembako, pihaknya juga mendorong agar cepat realisasi, seperti dari Perhutani, BPBD, Lazis NU, dan Palang Merah Indonesia Pati. Kita berupaya untuk bantuan-bantuan dari instansi pemerintahan terkait, dinas instansi dan ormas organisasi kemanusiaan ini bisa cepat mengalir ke Mbah Suryadi. Dan harapan saya nanti bantuan-bantuan itu tidak hanya berupa
sembako, tidak hanya berupa uang tapi juga ada yang barang. Tadi seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk perhutani harapannya adalah bisa ada kayu-kayu yang bisa dipakai untuk membangun rumah. Sementara genteng nanti dari kecamatan untuk gentengnya. Dan sudah selayaknya memang kita ini berbondong-bondong. Dan alhamdulillah dari Pak Kades tadi menyampaikan untuk tempat tinggal dan tempat tidurnya Mbak Suryati beserta garwa ini sudah bisa teratasi. Dan kebetulan memang di sini ada keluarga Mbak Suryati semua. Nah, yang ketiga, nanti kita monitoring terus. Kita monitoring sampai dengan rumah ini bisa terbangun kembali. Nanti untuk rumah rencananya dari mana untuk bantuan ini, Bapak? Dari rumah rencana kayu kita harapkan dari perhutani, genteng dari kecamatan, genteng ya dari kecamatan. Nanti uang-uang itu bisa dikumpulkan. Yang dari instansi terkait itu bisa dikumpulkan untuk membangun itu. Nah, sudah selayaknya memang, atau kalau memang ada kekurangan bisa nanti dari anak-anaknya, dari Mbak Suryati bisa untuk patungan. Intinya adalah Mbak Suryati ini segera terpenuhi kebutuhan untuk tempat tinggal Mbak Suryati. Dan karena di Basnas ada bantuan rumah layak huni yang kemarin kita ajukan, kita harapannya dari Basnas juga segera ada respon berkaitan dengan bisa tidaknya bantuan rumah layak huni atau renovasi rumah ini diperbantukan di Mbah Suryati. Dan untuk itu kita sudah saya sudah memerintahkan kepada tim reaksi cepat, ketua tim reaksi cepat untuk nanti berkolaborasi menanyakan ke instansi terkait. Diketahui rumah Pak Sutri di Desa Dumpin ludes dilalap api pada Sabtu 18 Agustus lalu. Cuaca panas dan tiupan angin membuat api cepat membesar dan membakar seluruh rumah. Dalam waktu setengah jam rumah milik Suryadi 56 tahun, warga Dumpil tinggal puing-puing sisa kebakaran. Beruntung atas reaksi cepat dari warga untuk memadamkan kebakaran, api tidak menyambar rumah yang berada di sekitarnya. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi adanya kecelakaan antar kereta api dengan pengendara kendaraan maupun pengguna jalan lainnya, PT KAI Daup 4 Semarang melakukan sosialisasi keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang di Kota Semarang. Dan bagi para pengendara jalan... Sosialisasi keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang dilakukan PT Kereta Api bersama komunitas rail fans dan aparat kepolisian. Sosialisasi ini dilakukan di 2 titik perlintasan sebidang di Kota Semarang, yakni di Jalan Perlintasan Langsung atau JPL 5 Jalan Kokrosono dan JPL 6 Jalan Mandukoro. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Ikhvan Hedri Wiltoko menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada para pengguna jalan maupun pengguna kendaraan agar paham terhadap aturan pada saat akan melewati perlintasan sebidang. Melakukan informasi kepada para pengguna jalan bahwa setiap kali akan melewati pintu perlintasan, kami himbau untuk selalu taat sesuai dengan peraturan rambu-rambu yang ada. Karena pintu perlintasan sejatinya adalah alat bantu. Sesuai dengan PP 72 tahun 2009, para pengguna jalan pada saat akan melintasi jalan perlintasan langsung atau JPL, hendaknya untuk berhenti terlebih dahulu, dahulukan perjalanan kereta api, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang akan lewat, kemudian tengok kanan kiri, kemudian melanjutkan perjalanannya. Untuk di wilayah Daup 4 Semarang tercatat ada sebanyak 342 perlintasan sebidang, di mana 172 perlintasan dijaga, baik itu oleh pihak KAI, Dishub ataupun swadaya, serta 170 perlintasan tidak dijaga. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 30. Selama tahun 2023 sampai dengan saat ini telah terjadi 30 kali kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang wilayah Daup 4 Semarang. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 54 kali kecelakaan.
Guna menekan kecelakaan di perlintasan, sebidang sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terus dilakukan PT KAI terkait dengan keselamatan berkendara khususnya pada perlintasan kereta api dan di sekitar jalur kereta. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Estafet Tunas Kelapa atau ETK Gerakan Pramuka tingkat kuartir daerah Jawa Tengah resmi diberangkatkan pada pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat dari alun-alun Rembang. Pemberangkatan ETK langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Rembang yakni Gus Hanis. Dalam rangkaian estafet tersebut ada sebanyak 16 pembawa tunas kelapa, kemudian diiringi ratusan anggota pramuka yang rata berasal dari SMK di wilayah Rembang. Estafet tersebut melibatkan beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaliori, serta Kecamatan Sulang. Dari Rembang sendiri akan ada 3 pos sebelum nantinya diserahkan ke Kabupaten Blora. Kemudian dari Blora akan diserah terimakan ke kabupaten berikutnya hingga nanti finish di Kabupaten Pemalang. Ahmad Hanis Khalil Baro atau yang biasa dikenal dengan Gus Hanis, selaku Wakakuarcap Rembang yang juga merupakan Wakil Bupati Rembang ini, mengatakan ETK ini melibatkan beberapa kecamatan dan beberapa sekolah. Bagi sekolah yang dilewati oleh rombongan ETK, diwajibkan untuk menyambut rombongan yang ditandai dengan lambaian bendera merah putih. Kita serah terimakan di Blora nanti, di perbatasan Blora. Ini akan dibawa jalan kaki sama kakak-kakak pramuka ini secara estafet, melibatkan Kecamatan Rembang, Kecamatan Sulang, sama Kecamatan Blora. Nanti anak-anak SD sekitar juga mesti keluar menyambut sambil membawa bendera merah putih berseragam pramuka di pinggir jalan. Akhirnya nanti kan di Pemalang, Kabupaten Pemalang. Selain itu, Arif yang merupakan Ketua Panitia ETK berharap ETK tahun ini dapat memberikan harapan baru ataupun semangat baru, khususnya bagi kaum muda, untuk lebih bisa berkreasi dan berinovasi, serta tertanam rasa gotong royong dalam diri para pemuda untuk masa depan yang lebih baik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bentuk kepedulian terhadap generasi muda penerus bangsa, Forkompimcam Kaliori menggelar pentas seni panggung bakat yang dihadiri serta diikuti oleh semua kalangan. Merdeka! Tepuk tangan untuk kita. Gelar pentas seni panggung bakat yang diselenggarakan oleh Forkompimcam Kaliori dihadiri oleh siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum sekecamatan Kaliori. Gelaran pentas seni tersebut sangat berguna sebab para peserta bisa menunjukkan bakat maupun potensinya, serta kelak dapat diasah sejak dini, agar mampu berkembang lebih baik lagi. Gelar panggung bakat yang dibarengi dengan puncak rangkaian HUT ke-78 Republik Indonesia tersebut, digelar pada Sabtu malam tanggal 19 Agustus 2023. Acara tersebut mampu menyedot animo masyarakat sekitar, serta dihadiri semua pihak Forkompimcam Kecamatan Kaliori.
Desti Muryadi selaku camat Kaliori mengatakan dari menari, bernyanyi hingga bermain gamelan, semua ditampilkan oleh peserta sebagai unjuk bakat mereka dalam acara gelar panggung bakat dan pentas seni ini. Mayoritas peserta yang mengikuti acara ini berasal dari siswa sekecamatan Kaliori. Malam hari ini terakhir kita dengan pentas seni. Jadi tadi pagi pentas seni untuk anak-anak dari PAUD dan TK, kelompok bermain dan TK. Untuk malam hari ini dari SD, SMP, SMA dan umum. Jadi untuk pentas seni ini dalam rangka memberikan ruang untuk anak-anak yang punya bakat dalam seni, baik suara, seni tari dan lain-lain. Kita tunjukkan pada malam hari ini untuk kebersamaan di Kaliori. Pihaknya juga mengatakan acara ini ditujukan guna untuk membuka ruang bagi generasi penerus bangsa agar kelak muncul bakat-bakat dari generasi penerus, baik dari bakat tari maupun bakat bernyanyi, dan sekaligus menjadikan potensi-potensi ke depan bagi peserta. Selain itu, Mardi, warga Kaliori yang juga merupakan anggota Dewan Fraksi P3, mengatakan bahwa tujuan dari pentas seni panggung bakat ini ialah memperkenalkan budaya kepada generasi muda, serta melestarikannya atau nguri-nguri budaya. Kaliori dan juga untuk mengembangkan bakat yang ada khususnya di lingkungan Kaliori, yaitu mulai dari anak-anak SD, SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Kaliori. Alhamdulillah malam hari ini warga sangat senang sekali dengan adanya pentas seni yang ada di Kecamatan Kaliori dalam acara 17 Agustus yang ke-78. Mardi juga menambahkan tujuan lain dari digelarnya acara ini adalah untuk mengembangkan bakat para generasi muda, mulai dari siswa SD hingga SMA sekecamatan Kaliori. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.